Gimana akhirnya sesuatu yang sangat fresh, tapi juga nggak mudah dibuatnya, tapi juga at the same time rasanya kelihatannya sederhana, tapi walaupun dibaliknya pasti complicated, itu akhirnya bisa terwujud jadi Sore Istri dari Masa Depan yang sekarang atau tadi kita udah tonton gitu. Gimana perjalanannya sampai begitu? Ya, pertama-tama selamat sore rekan-rekan media. Terima kasih yang juga berdiri di belakang, terima kasih, rame banget, senang banget dengan kehadiran teman-teman setelah nonton, kita ngobrol sore hari ini. Menjawab pertanyaan Kakak Ucit, bagaimana ya bisa sampai ada di layar lebar seperti sekarang, sebetulnya memang diawali dari buah pemikiran Mas Yandi Lorenz sebagai director dan juga writer. Ada sesuatu yang ingin dibicarakan kembali. Terus kemudian dalam proses setelah penulisan kita mempersiapkan film ini, kita mengumpulkan talent-talent yang sangat berbakat. Kita punya Dion Wiyoko, kita punya Sheila Dara, dan juga banyak sekali HOD. Terus kemudian semakin genap dengan kehadiran musik dari Aditya Sofyan dan juga teman-teman Bara Suara, dan ada Silon Seven. Yes. Rasanya elemen-elemen itu bertemu, interdisipliner, saling melengkapi, saling menggenapkan, dan ya akhirnya terjadilah dari sebuah buah pemikiran atau penemuan makna itu dikawinkan dengan berbagai macam disiplin seni. Kita bisa melihat sore di layar lebar hari ini. Secara produksi pastinya juga nggak mudah ya, Mit. Boleh nggak sih diceritain sedikit sebenarnya kayak produksinya ini sangat berat sekali atau ada bagian-bagian tertentu yang kayak apa ya, hanya ditemukan keseruannya di produksi ini gitu, karena kan syutingnya juga di Kroasia dan Finlandia kan, jadi pastinya juga nggak mudah gitu. Iya, kalau apakah punya kesulitan? Tentu saja hampir semua produksi pasti ada tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Ada perbedaan budaya, bahasa, karena kita bekerja sama dengan pemain dan juga kru dari Kroasia dan Finlandia. Jadi kita terjadi adaptasi di situ. Ada keinginan untuk bercerita dengan meningkatkan begitu banyak production value sebetulnya. Dan menurutku memang sudah saatnya Indonesia, maksudnya filmmaker, penonton pasti punya keinginan melihat kualitas produksi Indonesia semakin lebih tinggi lagi gitu. Dia mau coba bawa ke arah sana. Selalu pengen naik kelas. Betul, dan kita akan menemukan tentu saja kesulitan-kesulitan baru. Tapi kemudian kesulitan-kesulitan baru juga ditemukan dengan solusi-solusi baru. Ada seorang sinematografer handal juga yang ada di baliknya, Dimas Bagus. Yeay! Ternyata Mas Dimas juga sudah menjadi kolaborator lamanya Yandi, ya kan? Ya. Udah dari film pendeknya Yandi yang 2012 FF itu apa? 2008, Pak. Itu bahkan 2008 udah Kuliah bersama. Oh, bahkan dari zaman kuliah. Oke. 2008 udah kerja bareng sampai akhirnya punya karya yang sekarang kita tadi sudah saksikan bersama. Perjalanan berkarya bersama Yandi dari judul ke judul. Rasanya gimana, Mas? Halo teman-teman, aku Dimas Bagus. Di film sore ini aku sebagai direktur fotografi. Aku berkarya sama Yandi sebenarnya dari semester 1. Iya. Semester 1. Sorry banget, semester 1 tuh baru lulus SMA ya, setelah. Iya. Ya, oke. Kita sebenarnya bisa dibilang bertumbuh bersama, sama-sama belajar, sama-sama mengerti bagaimana kolaborasi antara sutradara dan DOP, sampai akhirnya kita belajar hidup tentang apa itu pertemanan, apa itu empati, apa itu kemanusiaan, apa itu romantisme, apa itu konflik, yang mana Yandi selain sutradara, kalau aku ngelihatnya Yandi itu juga tempat cerita gitu. Jadi semua yang kita pelajari dalam hidup coba kita tuangkan ke dalam karya-karya kita. Boleh nambahin juga, sebenarnya momen ini tuh emosional banget buat aku. Kayak ini pertama kali aku diajak Yandi untuk duduk ikut press conference, terus di depan teman-teman media sebanyak ini. Iya. Ya, terima kasih Yandi, terima kasih Mita udah percaya sama aku untuk sampai hari ini. Selamat sore teman-teman media semuanya, makasih banget yang bahkan sampai belakang dan sampai depan masih stay buat ngobrol-ngobrol habis nonton filmnya. Thank you banget, senang banget dari hati yang terdalam teman-teman mau datang nonton filmnya.
Halo, buat sore dulu masanya masih pacaran dengan istriku yang sekarang kita udah nikah, udah punya 2 anak. Dan sore adalah cerita romance pertama. Jadi dari lulus kan taunya bikin drama keluarga. Ya baca-bacalah buku tentang pernikahan, terus ngerti ide dalam relasi itu bicara tentang penerimaan. Udah coba bicarakan, tapi setelah saya menikah, jalan 6 tahun, punya 2 anak, mengalami dan merasakan sendiri dicintai dalam pernikahan itu, dan merenung-merenung pandemi juga mungkin membantu perenungan itu ya. Ide pertama untuk buat filmnya lagi 2020 waktu pandemi. Saya merasa kenapa pernikahan itu indah sekali karena ada yang bilang marriage itu exposing masa kecil kita yang belum usai gitu, dan diri kita yang belum selesai bertumbuh. Karena pernikahan itu berjalan karena 2 orang saling berjanji untuk setia sampai akhir. Ketika kita vulnerable dan terekspos apa yang belum usai itu, tidak ada penghakiman di dalamnya gitu, tidak ada penolakan, yang ada penerimaan, cinta tanpa syarat dan kesempatan untuk bertumbuh. Nah, karena saya produk dari cinta tanpa syarat seperti itu, saya merasa sepertinya harus menceritakan ini sekali lagi ke dalam bentuk film. Itu yang mendorong bentuk ceritanya berubah. Sejauh yang tadi teman-teman nonton, mencoba mengekspresikan kira-kira rasanya disayang sebesar ini tanpa syarat kalau jadi film kira-kira segini deh. Dan mungkin itu yang akhirnya menyentuh banyak hati semua yang nonton ya. Tepuk tangan dong, boleh dong. Yang Lawrence gila. Pertanyaan bagus. Saya selalu percaya nonton film rasanya kayak sebuah perjalanan. Dan yang menarik dari kemungkinan fantasi kan, time travel kan fantasi. Kalau kita duduk ngobrol aja, kita bicara sama teman kan what if itu kita berkhayal. Mungkin yang paling menarik dari menonton sesuatu yang kita sebut fantasi gitu ya, dia time travel, itu adalah perjalanan yang jauh sekali. Kita bisa membayangkan naik kapal selam ke pulau Atlantis yang hilang, atau pergi ke ujung galaksi gitu. Tapi yang menarik dari perjalanan nonton film fantasi seperti itu, ternyata perjalanan jauh itu ternyata membuat kita mengerti sesuatu tentang rumah kita sendiri gitu. Jadi dia menarik sekali, menggoda sekali perjalanannya, tidak pernah ada sebelumnya. Tapi di ujung perjalanan, waktu kita pulang, kita bawa kedalaman dan perspektif baru tentang rumah kita gitu. Dan itu rasanya sangat berbeda ya. Sheila juga udah. Sheila tenang, abis ini giliran kamu siap-siap. Nggak usah. Sheila udah bingung. Wow. Kira-kira. Setiap kutipan-kutipan yang di hari ini akan dijadikan buku puisi tersendiri, teman-teman. Gimana? Kayaknya bisa. Gimana jawabnya biasa ya? Enggak apa-apa. Oke. Diekspresin aja. Baik. Kita semua terima kamu apa adanya. Karena tadi ya kan unconditional love ya. Berkolaborasi visual dengan Yandi itu selalu ada beberapa kata kunci yang selalu itu yang aku pegang. Itu bagaimana membuat visual yang sederhana dan jujur. Udah itu aja. Jadi cuma sederhana dan jujur dan ya, sederhana dan jujur. Bagaimana sinematografi itu jangan terlalu besar, jangan mencuri perhatian, tapi sinematografi harus bisa mewakili emosi dari karakternya, memperkuat rasa dalam filmnya. Bagaimana sinematografi bisa seefektif mungkin menyampaikan rasa di dalam cerita kepada penonton. asik. Iya. Jonathan, Iya. cowok bingung. Sekarang juga lagi bingung ini ya. Aduh, kutipan apa yang akan saya keluarkan ya? Jonathan cowok bingung. Alami ya Yon. Gak acting ya. Di film versi layar lebar ini, apa yang lo lihat dari sosok Jonathan? Wah, yang aku lihat sosok Jonathan saat ini memang jauh tumbuh dewasa sih memang. Oke. Jauh sangat berbeda dari karakternya sendiri, dari bagaimana dia menyelami dan juga menyelesaikan masalah, ya meskipun masalahnya nggak kelar-kelar juga gitu. Yang selalu bingung dan akhirnya tinggal sendiri, tapi bisa aku bilang memang Jonathan 2017 sama 2025 ini jauh sangat berbeda gitu, dan itu yang membuat aku rasanya mempunyai tantangan tersendiri dan juga sangat sulit ya. Waktu diberikan skrip pertama kali sama Yandi, membacanya aja kayak sekali belum beres kayak
gimana sih? Ya, gimana ya? Kayak bingung nih, gimana ya? Gimana sih? Jo, ini, wah, ya, gitu-gitu tuh. Ternyata sampai preskon Iya. premier juga masih bingung. Iya sih bingung. Jadi, Ternyata memang itu bagian dari karakter yang mau dikasih lo, jadi iya, bingung sama dia. betul. Jadi, ya sampai akhirnya memang diskusi itu cukup panjang sekali dan ya rasanya tuh banyak sekali tantangan-tantangan di emosi, rasa, terus juga adegannya seperti apa, bentuknya seperti apa, dan rasanya tuh memang benar-benar waktu melihat hasil akhir filmnya itu rasanya kayak wow. Saya sendiri terkesima ya, kok nyampenya sampai sini ya. Perasaan kemarin mau ke Duku Atas tapi kok nyampe Tamrin ya ternyata. Mohon maaf, nyampe Kroasia Pak. Oh, iya. Gitu, Begitu. gitu rasanya ya. Jadi Iya. emang apa namanya, it's mind blowing. Mohon maaf, jangan ekspektasinya jangan terlalu tinggi ke saya jawabannya ya. Menghibur kan? Iya. Banget sih, banget. Apalagi memang udah dilihat hasil akhirnya seperti itu dan rasanya yang kita rasakan itu ternyata wow, bukan bias, Yes. tapi kita pun juga sebagai aktornya pun sebagai pemainnya, wah nyampe banget sih Nyampe gitu. ya. Sejauh ini yang paling jauh ya. Lumayan. Sejauh ini yang paling jauh. Bener. Bisa dijadikan judul. Oke. Bener. Ya kan? Iya, Nggak iya. sekali ini. Wah, ini kayaknya pengalaman pertama juga gitu ya. Seumur-umur aku belum pernah sih bikin foto exhibition yang cukup banyak hasil-hasilnya ditampilkan gitu, dan ternyata Yandi bisa memberikan media, istilahnya ya mungkin menyalurkan mimpi-mimpi saya gitu yang akhirnya bisa difilmkan seperti itu. Rasanya kayak wah, pas pertama kali lihat, nah mungkin tadi lihat adegan yang pameran foto ladak itu juga udah yang kayak wah, ternyata pas medianya cukup besar tuh rasanya ada rasa yang berbeda gitu. Ditambah lagi yang foto-foto Arktik itu memang Dita Gambiro sih luar biasa ya. Gila ya. Tapi Dengan foto-fotonya Dion sih. Teman-teman, itu semua di dalam film semua foto aslinya Dion. Wah, tepuk tangan dong Dioso. Jadi kalau ada gambar polar bear itu nggak kita beli, itu kita pinjem. Itu dia beneran ke Disewakan. Arktik, dia beneran ke Ladak. Iya, itu rasanya tuh wah, rasanya bangga banget dan thank you banget sama Yandi sama Mita yang keren. Rasanya tuh kayak saya bikin eksibisi tapi dengan cara yang berbeda. Pameran di film gitu. Rasanya tuh wah, pas lihat sendiri tuh kayak saya nongkrongin foto-foto saya kayak wow, luar biasa. Ditambah lagi kolaborasi sama Dita Gambiro sebagai art director yang memberikan apa ya, cara-cara yang lebih berbeda gitu. Istilahnya foto gunung es aja tapi dikasih layer-layer, dipotong-potong, dan akhirnya kayak kita sebagai yang melihat pun juga bisa menikmatinya dengan cara yang berbeda dan rasanya tuh nyampe gitu. Wah, keren banget sih ini kayak wah, bangga banget. Oh, Jangan susah-susah Kak. istri yang Sih, jangan manis gitu. Enggak, Kak. Oh, banyak sih set skill yang aku dapatkan Misalnya? setelah syuting film Sorry, ini. tolong dijawab dalam bahasa Kroasia. Oh, prosti. Gue nggak ngerti. Kalian murah loh. Gimana? Yang pertama, sebenarnya kalau bahasa Kroasia itu udah pasti. Cerita film kebetulan karena di film ini aku ada beberapa dialog berbahasa Kroasia, mereka assign aku guru les bahasa Kroasia. Orang Kroasia yang tinggal di Korea, jadi kita lesnya by Zoom gitu. 10 sesi, setiap sesinya 1 jam. Tapi selain bahasa Kroasia, mereka juga nyuruh aku nge-gym. Oh gitu. Kenapa tuh tujuannya? Karena Yandi tuh sebagai writer dan sutradara, dia tuh punya visi Luxor tuh at first glance dia udah pengen kelihatan Cewek strong. Bener. I see. Kayaknya ini cewek punya pendirian deh, gitu. Sementara teman saya invertebrata. Iya. Sementara tadinya tulang lunak ya. Bener. Aku emang satu badan tulang rawan semua. Agak rawan memang. Jadi agar badan aku nggak gini, tapi gini, mereka akhirnya mendaftarkan aku nge-gym. Jadi sekarang aku Wow. sporty banget. Jadinya sekarang juga masih mendapatkan otot-otot sore itu ya. Dari sore. Rasanya sih sebenarnya dari baca skrip, dari syuting ada satu yang
tiba-tiba bikin aku jadi ngerasa ya ampun grateful banget ya. Itu adalah waktu setiap orang-orang terdekat aku tuh setiap hari bisa punya kesempatan untuk bilang good morning selamat pagi gitu sama aku, karena di balik keceriaan good morning itu kita tuh nggak pernah tahu sebenarnya beban yang mereka gendong tuh apa sih gitu. Jadi itu sih kayaknya syuting sore ini bikin aku ngerasa grateful akan hal itu. Sebenarnya yang menarik tuh kita sering banget dipasangin, kayaknya sekarang udah 8 kali ya. Wow. Ini project kita ke-8 kalau aku nggak salah. Tapi setiap projectnya, apalagi ketika sama Yandi, iya kita jadi pasangan tapi selalu dinamikanya tuh beda-beda. Oke. Bahkan di Jatuh Cinta seperti di film-film sama Sore kita sama-sama jadi suami istri, tapi dinamika hubungannya tuh beda banget. Di sini aku merasa hubungan Sore dan Jonathan itu lebih dewasa sih. Oke. Lebih dewasa, banyak sekali kesempatan berkomunikasi juga antara Sore dan Jonathan, banyak dialog-dialog yang terjadi, dan rasanya setiap dialog yang terlempar antara Sore dan Jonathan tuh selain memperkaya karakternya juga kayaknya ada deh dikit-dikit impact ke diri kita juga secara personal. Oh. Tapi syuting sama Yadi selalu kayak gitu sih, kayak terapi. Yang ada menjadi original soundtrack di film ini ada 2, Gates dan Forget Jakarta. Dan yang Forget Jakartanya tuh di aransemen ulang kan ya buat lagu ini? Atau kita bikin khusus. Dibikin khusus untuk lagu. Mantap sekali. That's why Makasih. semua rasanya kayaknya ngeblend banget gitu, kayak Ini kawin kemarin banget. tadi kalau Mas Dimas bilang nggak pernah ikut preskon, apalagi saya Mas. Baru ini. Mohon maaf soalnya pemainnya cuma 2 orang. Kalau nggak sepi banget kayak di Kroasia, kayak di Zagreb. Sepi ya. Sepi kalau enggak ya. Oke, so pengalamannya gimana nih akhirnya terlibat untuk mengisi original soundtrack dari film ini? Ya kebetulan sudah beberapa kali lagu yang aku buat ada di film layar lebar, cuman ya seperti itu, Mas lagunya dipakai gitu ya udah gitu, they probably gonna stitch it up to the visual seperti biasa kan. Nah, ini pertama kali tuh yang apa istilahnya nggak cuman sekedar di lem ada adegan terus di belakang soundtrack gitu, aku pikir kan semua ya gitu ya. Cuman rasanya ini setelah nonton ini kayak bentar-bentar, ini nggak, musik itu tidak cuman dijadikan gua main lu duduk di belakang ya, enggak, lu ikut main ke depan sini, itu yang bikin gini ya. Apalagi itu kebetulan musik yang aku buat ada di awal film dan lumayan itu juga aku merasa terhormat sekali, jadi merasa nganterin banget film ini mulai gitu. Lalu apa istilahnya itu jadi pertama kali ini film musik juga ikut berperan sebagai kurang lebih aktor pendukung ya. Dan ada di film ini ada bagian-bagian yang seperti buku itu juga sudah diperhatikan. Saya juga sempat ngomong sama Mas Yandi bahwa lagu ini tuh ada time code-nya ya Mas Yandi, di lirik ini ada scene-nya ini tuh udah pas, memang sudah tailor made gitu. Apalagi saya lebih merasa bahwa musik tidak menjadi sekedar soundtrack di film ini. Setelah musiknya teman-teman Bara Suara ada di bagian belakang ketika konflik film mulai, itu benar-benar diperhatikan, lagu itu dibedah, dipisah-pisah, tracknya dibuat, waduh itu benar-benar memang musik jadi sangat berperan sekali di film ini gitu sih. Ini juga masih bengong ikutan kenapa saya ikut preskon ya. Dibilangin orang kasih cuma 2. 2 ya? 2 lagu. 2 lagu Ada tapi 2 lagu. dipisah-pisah, dipotong-potong, diapain aja tuh? Ada yang dipisah-pisah, ada yang dipotong-potong, tapi ada juga yang utuh sih. Yang utuh juga ada ya. 2 lagu adalah Pancarona dan Terbuang Dalam Waktu. Iya betul. Benar ya? Lagu tuh selalu punya apa ya? Ketika dia dirilis untuk publik, dia tuh selalu nyari nyawanya sendiri-sendiri, selalu nyari mengetok pintu hati siapapun yang dengar dengan caranya sendiri-sendiri. Dan mungkin pada satu hari mengetok pintunya Mas Yandi. Dan ketika saya ngelihat itu ditaruh di dalam sebuah adegan, saya ngerasa ketika kami bikin lagu itu kami punya universe yang kami tahu gitu, dengan plotnya masing-masing, dengan scenery-nya masing-masing gitu, dengan background dan settings lah. Tapi kemudian ketika itu ada di sebuah film, akhirnya itu seperti punya semesta baru gitu.
dan itu punya efek buat kami pun yang mendengar, itu seperti mendengar lagu baru dengan kehidupan sendiri-sendiri. Jadi Mas Yandi memberikan kehidupan kedua untuk lagu-lagu yang kami ciptakan. Sebenarnya kredit juga buat scorernya, namanya Mas Ovel Obaja. Jadi saya kan dapat privilege nonton sebelum final product. Dan waktu itu diskusi juga sama scorernya, Mas Ovel bilang, gimana kalau lagu Terbuang Dalam Waktu jadi scoringnya juga sedikit. Jadi itu kan sebuah hal spesial ya. Maksudnya kita bikin lagu ini, kita juga nggak mikir akan jadi soundtrack sebuah film. Tapi Mas Ovel bertanya, kalau melodi lagunya dipakai bisa nggak ya jadi scoring juga? Menarik ya, akhirnya kan kita diskusi juga sama Mbak Mita, sama Putih juga. Ternyata pas ditaruh di momen-momen tertentu yang bukan master aslinya, itu jadi kayak, iya bisa begini gitu. Kan kita nanya ke Mas Yandi kan, kenapa memutuskan ini, akhirnya jadi ada scoringnya. Ternyata itu kayak jadi theme songnya juga si Sore ini, dan ya seperti yang Mas Adit juga bilang, kayak bukan sekedar ini ya, bukan sekedar musik tempelan tanda petik, tapi emang musik itu jadi ikut terlibat penuh arti di dalam sebuah film ini gitu. Dan seperti yang Iga bilang juga, kita kayak ngeliat lagu kita bisa kayak gini ya gitu. Dan juga cukup spesial karena dari Bara Suara kita ngasih serpihan-serpihan dari Terbuang Dalam Waktu. Jadi nggak cuma satu audio full, jadi tapi dari request dari Cerita Films, boleh nggak ya Pak minta istilah tanda petik stamps-nya. Jadi ada orkestra di aslinya, bisa muncul di filmnya. Ada gitar aslinya, bisa muncul. Ada vokalnya doang. Bahkan ada drumnya juga, tapi rada spoiler dikit sih.